Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal keberadaan high mileage oil. Jadi penulis cukup kaget juga waktu tadi coba cari ya, oli high mileage atau oil high mileage di tokopedia.com. Jadi di Tokopedia itu yang jualan oli kan banyak banget ya. Nah, penulis pun penasaran, coba cari oli high mileage karena ya butuh kan, ada yang butuh. Penulis coba cari, tapi aneh ya, cuma nemu satu dan itu pun nggak relevan. Nemu satu yang nggak sesuai ya, jadi satu Tokopedia itu yang jualan oli bermacam-macam itu, yang kalau kata kuncinya mobil one ya, oli mobil one itu mulai dari harga 50 sampai ratusan ribu gitu ada, padahal olinya sama ya. Jadi di Tokopedia itu nggak cuma yang asli tok, yang palsu-palsu pun ada. Nah, dari situ nyari oli high mileage itu nggak ada. Itu yang bikin apa ya, bikin merasa heran gitu loh. Padahal oli high mileage itu kalau di luar jadi oli rekomendasi. Oli high mileage itu adalah oli yang dibutuhkan. Oli high mileage itu oli apa sih? Dari banyak pabrikan oli high mileage itu adalah oli yang sebaiknya dipakai ketika kendaraan umurnya sudah mencapai 75.000 km. 75.000, bukan 75.000 km, tapi 75.000 mil. Penulis nggak ngitung berapa 75.000 mil itu, tapi penulis anggap 100 km, 100.000 km. Nah, yang bisa punya kendaraan 100.000 km itu ya tentu ya sudah cukup lama ya. Contohnya aja lah, penulis berapa ini, punya motor 1 tahun lebih sedikit ya, ini 12,5 ribu kilometer. 12,5, kalau pingin 10.000, wah 9 tahun ya. Ini kalau penulis pakainya deket-deket antar semua. Kalau sampai luar kota ya mungkin lebih cepat lagi sih. Nah, yang bisa sampai 100.000 itu ya yang sering luar kota kali ya. Jadi itu ya rekomendasinya, untuk kendaraan yang lebih dari 100.000 km disarankan pakai oli high mileage. Yang menyarankan ini banyak, ada dari Mobil One, Valvoline, Ravenol, Liqui mestinya ono lah ya. Oli Petronas sempat lihat tapi entah hilang lagi. Terus oli apa cenderungnya, oli luar lah ya, cari high mileage banyak, apalagi oli Amerika banyak, oli Eropa ya mestinya banyak, yang terutama sih oli mobil. Nah, tapi mengapa kok di Indonesia nggak pernah terdengar orang menyarankan pakai oli high mileage ya? Yang pernah dengar itu malah
disarankan pakai oli full sintetik seperti penulis bahas sebelumnya. Belum diupload. Jadi orang itu walau mobil tua sekalipun, motor tua sekalipun, rekomendasinya tetap aja oli full sintetik yang paling baik gitu. Padahal ya enggak juga. Tampilan knalpotnya keren, tapi laku klik, jadi terkesan murah ya. Ya terus iya, penulis heran lah ya, mengapa kok disebut ya, yang rekomendasi itu ngomong kalau motornya lama itu nggak apa-apa kok pakai oli full sintetik. Loh kan bocor semua. Nah ya itu, kalau bocor semua ya sealnya harus diganti semua kalau mau pakai oli full sintetis. Jadi disarankan segera ganti seal, karena kalau seal lama itu memang ya gitu bocor. Nah jadi kalau dari ini terkenal ya, itu postingan di Bekakas saat penulis belum di blog. Jadi anjurannya kayak gitu. Kalau mobil lama, mobil baru, motor lama, mobil lama itu wajib ganti seal ya. Nah, mobil lama kok memang sudah wajar ganti seal. Kalau nggak pingin bocor harus pakai itu. Yang salah bukan olinya, tapi kendaraannya, motornya atau mobilnya, ketuaan gitu ya. Unik ya pendekatannya ya. Karena kalau modelnya yang di barat, di Amerika, di Eropa, sebaliknya justru ya. Jadi orang-orang itu malah diarahkan ke oli high mileage. Karena apa? Oli high mileage itu dia lebih fokus untuk ya ini menyelamatkan seal ini. Gimana caranya seal gak bocor kalau mau pakai oli high mileage itu. Jadi oli high mileage itu salah satu faktor utamanya adalah membuat seal nggak bocor. Ini yang ngomong Noria Corporation di website Machinery Lubrication. Nah, yang penulis tahu website Noria ini dulu jadi rujukannya informasi dari grup-grup oli, tapi kalau sekarang rasanya website itu dianggap hoax semua. Website Noria itu dianggap website nggak bonafit lah ya, terserah wis. Tapi penulis ya menganggap website Noria itu masih faktual, masih relevan, masih cocok dengan informasi yang sekarang ini. Dan penulis menganggap informasinya real, bukan hoax. Kalau grup-grup oli menganggap informasi di website Noria hoax, ya terserah. Menganggap hoax, soalnya ya sampai sekarang kan masih menganggap bahwa PAO itu oli yang paling licin ya. Padahal website Noria ngomong kalau licin, paling licin bukan PAO. Ya mereka nggak setuju website Noria, mereka merasa lebih pinter, merasa lebih terserah. Ya tapi sayangnya mereka nggak menyebutkan sumber informasi mereka dari mana.
Sekali ngomong sumber, ini loh saya belajarnya dari Sales Amsoil. Yang Sales Amsoilnya juga ngomong, ini loh saya sekolah di apa, di teknik mesin, diajari lubrikasi macam-macam. Kalau nggak percaya silahkan baca bukunya Perry, bukunya orang teknik kimia. Wah, padahal istri penulis seorang teknik kimia ya, yang bantu tugas akhirnya ya penulis juga. Jadi tahu persis buku Perry itu isinya apa. Dan buku Perry itu bukan buku yang bahas soal oli, bukan buku yang membahas soal lubrikasi. Dibahas, tapi ngomongnya lebih ke buat pabrik ya, bahas prosesnya. Sampai lali bahasannya apa mau. Kenapa rame ya? Bagus tuh, itu loh yang benar. Ketika yang lain dihentikan, ambulan yang disuruh lewat. Itu bagus. Nah, sampai lupa lagi wis sampai mana. Website Noria ya. Website Noria menyebutkan bahwa oli high mileage itu merupakan oli khusus ya, yang kebanyakan pabrik mendesain untuk kendaraan yang umurnya lebih dari 75.000 mil. Dari Machinery Lubrication menyebut ada dua hal yang berbeda pada oli high mileage. Yang pertama adalah oli high mileage itu lebih aman terhadap seal, karena oli ini membuat seal mengembang. Mengapa istimewa? Nanti bukan ya, maaf, dibahas belakangan. Yang kedua adalah dari sisi jadi yang pertama adalah dari sisi sealnya, dia bisa membuat mengembang. Terus yang nomor dua adalah dari sisi pembersihnya, dia bisa membersihkan lebih baik. Nah, ada yang ngomong lagi, oli high mileage ini bisa mencegah berkurangnya oli. Jadi motor atau mobil ya yang sudah berumur itu bikin oli jadi cepat kurang. Ya wajar, karena pistonnya, ring pistonnya, silindernya itu aus. Nah, itu penjelasannya. Nah, solusinya jadi kemudian muncul oli high mileage. Itu kata Noria gitu. Baca sendiri kalau nggak percaya, penulis kasih link ya, selalu ya. Kalau ada sumber bisa ngasih link, penulis kasih link. Kalau dari pabrikan sendiri nggak menjelaskan secara detail, tapi beberapa pabrikan itu ngomong dijamin lebih aman terhadap seal, jadi gitu. Mengapa kok sampai ngomong kayak gitu? Karena oli-oli yang bukan high mileage, oli-oli baru itu kebanyakan punya sifat buat seal kisut. Dan ini sudah penulis bahas sebelumnya. Jadi
oli itu dari bahan bisa dikategorikan menjadi tiga, sorry, bukan dari bahan, dari efeknya terhadap seal itu bisa dibagi tiga, empat. Kalau mungkin ya banyak orang menyebut oli mineral itu apa, sifatnya merusak macam-macam, terus oli sintetik lebih bagus. Ya, penulis nggak setuju dengan klasifikasi itu karena seringkali oli yang disebut mineral itu ternyata nggak beda dengan yang disebut sintetik. Karena sekarang antara mineral dan sintetik itu ternyata sudah tipis, sama saja lah. Jadi oli mineral itu ternyata sintetik, yang oli sintetik itu ternyata mineral. Dan ini yang ngomong adalah Oliver Kuhn. Oliver Kuhn itu perisetnya bagian yang meramu oli dari liqui moly. Jadi yang bos risetnya liqui moly. Dia ngomong bahwa kalau dulu emang mineral dan sintetik itu dibedakan. Kalau sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena yang oli PAO sekarang sudah jarang. Banyak orang sekarang migrasi ke oli mineral semua. Tapi sama mereka dijual sebagai sintetik atau full sintetik, 100% sintetik ya, dan seterusnya lah. Jadi aslinya mineral tapi dijual sebagai full sintetik. Nah, mau gimana lagi, karena bahan PAU makin langka. Karena makin langka ya makin mahal. Nah itu. Jadi sekarang katanya yang pakar itu nggak membedakan lagi antara yang mineral dan sintetik, karena ya semua orang pakai oli mineral, oleh pakai yang bahan grup 3 plus itu, yang dari bahan gas steel liquid, yang secara sifat nggak beda jauh dari oli PAU. Sampai mana tadi kok bahas gimana? Sifat sama termasuk juga kelemahannya. Kelemahan juga sama. Dan kebetulan sifat terhadap seal juga sama. Jadi kan penulis bagi 4. 4 itu dari kompatibilitas terhadap seal. Yang pertama, bahan oli PAU dan oli grup 3 itu membuat seal mengkerut parah. Jadi kalau pakai oli full sintetik, maka lama-lama seal akan mengkerut karena ya sifatnya itu. Kalau diterus-teruskan ya akhirnya bocor. Itu yang harus diperhatikan. Jadi oli PAO dan oli grup 3, oli yang ya sekarang ini rame disebut full sintetik, itu bikin seal kisut sangat ya, disebut parah. Habis gitu yang berikutnya adalah oli grup 2. Oli grup 2 itu ya
Repsol kayaknya termasuk, Meditran SX, Fastron Diesel, Fastron Techno 15W50, Fastron Techno 10W40. Itu juga oli apa grup 2 kayaknya. Yang penulis coba barusan Delta Loop, Adventure, terus yang sekarang penulis coba Valvoline ini, itu rasanya juga grup 2. Jadi oli grup 2 itu sifatnya, cirinya adalah membuat seal jadi mengkerut sedikit, tapi jadi oli PAO, oli grup 3 itu membuat seal mengkerut banyak. Kalau oli grup 2 itu bikin seal mengkerut sedikit, ya nggak banyak. Jadi itu udah 2 kategori. Nah, yang kategori ketiga adalah oli mineral. Oli mineral, bukan, oli grup 1 yang masih mengandung bahan aromatik yang cukup banyak, mengandung juga naphthalenic atau apalah gitu. Itu bikin membuat seal jadi mengembang, sedikit mengembang. Nah, dan satu lagi yang terakhir, bahan ester. Bahan ester itu membuat seal jadi mengembang banyak. Jadi 4 kategori itu, mulai dari sifatnya terhadap seal, dibagi berdasarkan sifatnya terhadap seal. Yang PAO dan grup 3 itu membuat seal mengkerut cukup banyak. Terus grup 2 membuat seal mengkerut tapi sedikit. Terus grup 1 itu membuat seal sedikit mengembang tapi sedikit. Terus ester itu membuat seal mengembang agak banyak. Jadi 4 kategori itu. Oli yang bagus, dia akan memperhatikan kemampuan memperhatikan kompatibilitas terhadap seal. Jadi dicampur-campur bahannya, dicampur dengan oli grup 1, dicampur dengan oli ester gitu. Karena kebanyakan bahan oli adalah PAO dan grup 3, maka butuh ester untuk menetralisir efek terhadap seal ini. Nah, ini penting ya. Nah, rupanya walau ada zat penetralisir ini, PAO atau grup 3 rupanya masih termasuk ekstrim terhadap seal, jadi membuat seal itu mengkerut. Nah, kalau diterus-teruskan pakai terus, bocor nanti mesinnya. Harus pakai oli yang memang didesain biar nggak bikin seal kisut lagi, tapi sedikit mengembang. Dan oleh karena itu muncullah oli high mileage yang ya seperti penulis jelaskan tadi. Oli high mileage sayangnya langka di Indonesia, atau nggak ada yang jualan malah ya, nggak tahu lah ya. Padahal itu kalau di luar wis pasti gitu ngomongin. Motor lama pakai high mileage. Mungkin karena di Indonesia ini dikuasai oleh sales Amsoil. Entah di grup oli berpengaruh juga sales Amsoil atau enggak tahu. Yang jelas bahkan di grup oli sekalipun oli high mileage itu kok kayaknya jarang dibahas ya. Ada yang ngerti tapi kok jarang dibahas. Mengapa penulis nyinggung Amsoil? Karena Amsoil ini nggak produksi oli high mileage. Ya maaf muter lagi ya. Penulis sekarang lagi konsisten ngukur 0-100 ya. Biar tahu, yang kemarin kan lambat 20,2 detik, maaf gak penulis cantumkan.
19, berapa gitu ya, 19,3 detik. Maaf juga nggak penulis cantumkan, karena pas video itu tanpa jeda sama sekali. Dan penulis pengen tahu nih, kalau Valvoline cam ini pakai bensin Pertamax terus-terusan efeknya gimana. Yang jelas tadi bagi top speed sudah turun. Turun cuma berapa? 110 maksimal, tapi seringnya 109. Itu sudah turun itu. Karena normalnya 113. Nggak bisa mencapai 113 berarti ada masalah pada olinya. Penulis yakin kalau ganti oli ya, yang kayak Mesran atau kayak Amsoil gitu, pasti top speed bisa 113 lagi. Ya pengalaman pakai oli-oli sebelumnya gitu ya. Terus balik lagi, high mileage kan jarang. Terus gimana dong? Ya kita cari dari sisi sifatnya oli high mileage itu apa lah. Apa sifat oli high mileage? Oli high mileage itu adalah oli yang aman terhadap seal, yang memastikan mesin lama nggak bocor, nggak ngerembes olinya. Nah kita tinggal cari apa ada oli yang menyebut secara detail aman terhadap seal, yang menyebut detail bisa mencegah seal jadi rembes dan macam-macam. Ada nggak oli itu? Kalau penulis sendiri masuk belum nemu ya. Mungkin Delta Loop, tapi lihat sifatnya Delta Loop kok penulis nggak yakin itu aman terhadap seal. Apa sih ciri oli aman terhadap seal itu? Ya harusnya sama seal sendiri, tapi ini penulis pakai asumsi bahwa oli yang bikin mengembang itu pasti punya solvensi yang bagus. Jadi solvensi itu kan hubungannya dengan zat aromatik ya. Zat aromatik itu mempunyai sifat pelarutannya tinggi. Terus apa? Film strength-nya tinggi. Nah, film strength tinggi ini yang penulis pakai sebagai ukuran apakah oli itu pelarutannya bagus atau enggak. Sayang ya penulis masih belum dapat mobil One. Ini penulis penasaran betul mobil One itu kalau dibuat RPM rendah halus atau enggak. Ragu-ragu karena ya di online banyak sekali oli palsu. Penulis takut beli oli palsu. Beli offline juga sama saja, takut ketipu oli palsu. Nah, kita cari dari sifatnya itu ya, dari sifat solvensinya yang tinggi. Lambat. Dari sifat film strength yang tinggi. Oli yang memenuhi kriteria itu apa? Ya oli mineral grup 1. Penulis nggak mendeteksi oli lain ya selain oli Mesran. Jadi sekarang ini rasanya oli grup 1 yang ada di pasaran itu cuma 2. Yang satu Mesran Super, yang satu Mesran SAE 40 atau B40. Wes ikut tok, nggak ada yang lain. Sebuah pilihan yang sangat-sangat terbatas ya. Meditran gimana? Kalau Meditran itu jelas adalah produk dari oli grup 2. Meditran itu oli grup 2. Jadi Meditran itu termasuk nggak aman untuk
mobil lama ya. Jadi sifatnya itu sedikit mengkerutkan. Nah itu ya kendalanya ya. Pilihan oli kita itu sedikit, nggak ada oli high mileage ya. Nah ini termasuk informasi penting juga terhadap yang pakai minyak goreng. Karena minyak goreng itu sedikit membuat seal itu kisut. Jadi sifat minyak goreng itu beda dengan ester ya dari sisi efek terhadap seal. Jadi minyak goreng justru membuat seal kisut. Tapi ya penulis belum pernah coba sendiri ya kalau karet gimana. Soalnya perasaan kalau karet gelang ya nggak sampai apa kisut-kisut banget, gak kelihatan gitu lah ya. Yang jelas minyak goreng membuat kisut. Nah, oleh karena itu kombinasi yang cocok untuk minyak goreng itu mesran kayaknya cuma, atau minim yang semi sintetik lah, yang grup 2 yaitu kayak Pastron, kayak ya Meditran itu termasuk apa jenenge Enduro, Prima XP, Repsol, Delta Loop, Valvoline termasuk. Sementara itu oleh full sintetik kayak Amsoil, kayak Shell, Advance Ultra itu bukan pilihan yang baik ya. Bukan pilihan yang baik. Ya sebenarnya sih kalau motornya baru nggak masalah, mobilnya baru nggak masalah. Karena kan butuh waktu cukup lama untuk kisut itu. Jadi ya sebenarnya ya silahkan aja ya coba kalau motornya masih bawah 100.000 km. Nah kalau motornya atau mobilnya sudah nunjukkan mulai gejala rembes, ya mulailah pakai mesran. Campur minyak goreng juga silahkan, mesran campur minyak goreng, ya jadi klop lah. Kalau pingin apa merasa masih terlalu parah, mungkin bisa pakai aditif ester. Jadi penulis baru nemu sekarang ya manfaatnya pakai aditif ester, yaitu untuk membantu efek terhadap sealnya. Tentu ya jangan banyak-banyak ya. Wong pabrikan aja ngasih rasionya ester biasanya nggak lebih dari 5%. Jadi ya silahkan dibatasi 5% aja lah. Kalau misalnya pakai kombinasi full sintetik ya. Kalau pakai semi atau pakai campuran minyak goreng ya dikit-dikit aja. Mungkin esternya 2% lah, 3% atau berapa gitu ya. Ya wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.